Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik, penyakit yang beberapa tahun lalu saya alami, saya rasakan juga sama seperti teman-teman. Bagi teman-teman yang merasakan, yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, yang sedang merasakan yang sakit di ulu hati, nyeri di perut bagian kiri, bagian kanan, di dada kiri kanan, dan terasa sesak, napas tidak plong, dan terasa mengganja di leher, dan juga suka pusing ya di bagian kepala, tengkuk belakang itu. Jangan cemas buat teman-teman semuanya. Saya harapkan teman-teman jangan cemas. Bagaimana solusinya, bagaimana caranya, tonton terus video ini sampai habis. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang sudah men-subscribe video saya juga saya doakan buat teman-teman, semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya. Dan bagi teman-teman juga yang masih mengalami penyakit asam lambung ini, semoga saya doakan semoga teman-teman diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesembuhan dan kesehatan seperti semula, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman juga yang baru bergabung, yang baru melihat video saya ini, mohon dibantu di like, di komen, dan di share ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di subscribe, karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk lebih berkembang lagi video-video saya selanjutnya. Dan juga subscribe teman-teman gratis, tidak bayar. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru, di video-video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita kembali ke video awalnya. Oke teman-teman, kecemasan, kita selalu cemas mengalami penyakit asam lambung ini. Bagi teman-teman yang sedang mengalami asam lambung ini, pasti kalau ada gejala penyakit yang lain langsung cemas ya teman-teman. Itu juga sama seperti saya yang dulu pernah saya rasakan dengan teman-teman ya. Gejala itu cemas. Kecemasan itu sangat memancing kita menjadi takut ya teman-teman. Apabila kita cemas, semakin sakit yang kita rasakan, semakin cemas semakin berasa sakitnya lagi, dan semakin cemas lagi kita, jadi berputar-putar seperti itu. Kenapa saya bilang buat teman-teman jangan cemas, harus dijaga kecemasan ini, karena kecemasan ini membuat kita jadi takut, jadi panik ya teman-teman. Yang dulu saya alami juga seperti itu. Apabila saya juga mengalami, waktu saya mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik ini, saya selalu cemas, selalu takut, karena apabila ada sensasi yang datang dari tubuh saya gitu, ada yang rasa sakit, itu saya langsung panik, takut, dan cemas. Jadi cemas itu memicu jadi kita rasa takut, rasa panik kita semakin tinggi ya teman-teman. Apabila kita itu tidak cemas, tidak takut, maka penyakit yang datang, sensasi yang datang itu tahap sedikit akan berkurang akan menjadi membaik, jadi hilang sendirinya teman-teman. Bagaimana cara mengatasi kecemasan? Sebetulnya mengatasi kecemasan ini tidak gampang dan juga tidak susah ya teman-teman. Jadi dibilang kata gampang susah, kita harus mengendalikan diri kita dulu teman-teman. Apabila kita ada datang sensasi di setubuh kita, misalnya lah sakit kita di perut kiri kanan kita, perut kiri atau kanan lah gitu sakit, atau di ulu hati itu kita terasa sakit, pasti kita datangnya cemas. Bagaimana kita supaya tidak cemas, mengatasi kecemasan ini? Kita buat teman-teman ya yang sedang cemas nih, kita harus duduk rileks. Cara mengatasi kecemasan ini, kita duduk rileks,
ambil napas pelan-pelan, habis napas panjang kita buang pelan-pelan, kita santai, kita relax. Kalau ada kita udah siapin air putih hangat, air putih kita minum, kita duduk santai, kita sambil tanamkan dalam pikiran kita ini sensasi yang datang, ini dampak dari penyakit asam lambung, ini tidak berbahaya. Kita sambil berpikir begitu teman-teman, kita santai duduk sambil tarik napas, nggak usah berpikiran-pikiran yang negatif, nggak usah mikirin penyakit ini penyakit berbahaya atau ini penyakit yang sangat penyakit keras lah, seperti itu ya teman-teman. Kita harus duduk tenang, rileks, santai sambil minum dikit-dikit gitu, sampai 5 menit sampai 15 menit, kalau bisa sampai 20 menit ya teman-teman, duduk santai. Nanti lama-lama kecemasan kita itu berkurang sedikit bertahap gitu, akhirnya kita jadi rileks lagi, santai lagi, dan sampai rasa sakit itu hilang dengan sendirinya teman-teman. Itu yang saya alami waktu itu, yaitu yang saya lakukan cara mengatasi kecemasan ini supaya kita tidak selalu cemas dengan penyakit ini ya teman-teman. Kita harus santai, rileks, nggak usah berpikiran seperti itu. Tanpa obat pun kita harus bisa gitu, kita bisa mengobati ini dengan secara alami, bisa teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, bisa dengan cara alami, bisa dengan herbal, bisa dengan obat juga. Apabila teman-teman cocok dengan obat silakan, apabila teman-teman cocok dengan herbal silakan, apabila teman-teman dengan alami dengan air putih aja juga bisa teman-teman. Yang penting kita harus menjaga kecemasan kita supaya tidak lebih tinggi lagi rasa cemas kita, harus kita tekan lebih rendah lagi rasa cemas kita supaya tidak ada rasa cemas kita kalau bisa. Itu yang saya rasakan. Apabila dulu juga saya rasakan, kalau kita datang cemas, kalau kita tidak tahan rasa cemas itu, pasti datang rasa panik, jadi rasa takut kita langsung tinggi lagi, dan rasa pusing, jatuhnya jadinya keliengan, sempoyongan, dan semuanya jadi ikut teman-teman. Rasa mual, rasa enggak enak di badan, rasa dada sesek, napas tidak plong, kepala tengkuk belakang rasa berat, seperti itu karena kecemasan kita tinggi. Jadi kita itu dihantui oleh kecemasan, dan rasa cemas itu terus kita rasa ketakutan itu semakin tinggi. Semakin kita takut, semakin kita cemas, semakin banyak yang kita rasakan di tubuh kita ini teman-teman. Kita menjadi lemas, menjadi tidak berdaya lah, seperti itu. Tidak berdaya, kita seperti terbaring, diam, meratapi nasib penyakit ini. Kalau kita begitu terus, kita susah sembuhnya teman-teman, lama kita sembuhnya. Kita makanya harus menjaga kecemasan ini tanpa obat, tanpa herbal, dengan alami. Yang penting kita bisa di hati kita, dengan diri kita gitu, menahan kecemasan ini dengan caranya yang tadi saya lakukan seperti itu. Sekali asal setiap sejam atau 2 jam datang kecemasan, langsung saya berburu duduk santai, rileks, langsung saya ambil air putih hangat atau air putih biasa, taruh samping kita, duduk rileks santai, ambil napas dalam-dalam, buang pelan-pelan, minum sedikit-sedikit, kita tahan gitu kecemasan kita tanamkan dalam pikiran kita. Ini dampak dari asam lambung. Sebetulnya asam lambung kita itu tidak berbahaya, ini hanya sensasinya aja. Kita ambil napas lagi sambil menjamkan mata, minum air putih hangat lagi. Seperti itu teman-teman, lakukan setiap datang kecemasan, lakukan seperti itu. Jarak sebulan atau 2 bulan mungkin teman-teman bisa, saya yakin bisa teman-teman, untuk menjaga kecemasan ini. Karena dampak kecemasan ini kita bisa berlarut-larut terus kalau kita nggak tahan. Semakin soalnya datang kecemasan itu kita nggak sehari sekali atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, bahkan kadang-kadang hitungan jam teman-teman. Apabila kita salah makan, langsung lambung kita terasa nggak enak, kita langsung datang cemas. Atau kita minum yang nggak enak, di lambung kita terasa, karena pencernaan kita itu sedang terganggu. Jadi makanya kita harus makannya juga harus hati-hati supaya kita tidak
lambung kita tidak terganggu dan kita tidak datang cemas. Kita harus kontrol juga, makanya selama kita dalam penyembuhan ini teman-teman, itu yang saya lakukan dan saya rasakan waktu saya mengalami penyakit asam lambung. Kita harus tahan kecemasan ini, rasa panik kita, rasa takut kita. Semakin kita tahan, kita tekan supaya tidak ada lagi rasa cemas dan rasa takut dan rasa panik, itu kita akan membaik perlahan-lahan teman-teman. Lakukan buat teman-teman seperti itu. Kita rileks, santai, ada datang cemas, duduk dengan minum air putih atau ya sambil berbaring, sambil memejamkan mata, sambil berpikiran, atau sebisa teman-teman lah memejamkan mata atau baca selawatan sebisa teman-teman, dan sambil baca-baca yang lain lah yang buat umat muslim, dan sambil berpikir atau di dalam pikiran kita, ini penyakit tidak berbahaya, sambil memejamkan mata, ini penyakit tidak berbahaya, ini hanya sensasi dari asam lambung dan ini hanya dampak dari asam lambung saja. Saya sebetulnya sehat, saya tuh tidak apa-apa. Sambil rileks, ambil nafas pelan-pelan. Seperti itu teman-teman. Lakukan setiap datang cemas, panik, takut, lakukan seperti itu. Pasti teman-teman kalau setiap teman-teman lakukan seperti itu, insya Allah teman-teman dalam jangka 1 bulan 2 bulan akan membaik ya, walaupun 2% 5% itu ada kemajuan ya teman-teman. Mungkin bisa 10% atau 5% itu udah alhamdulillah. Maka kita harus sembuhkan, kita sembuhkan dulu pencernaan kita, lambung kita, dengan secara kita sayangin dengan makanan yang tidak ada makanan pantangan, atau juga dengan obat. Bisa kalau teman-teman cocok dengan obat atau dengan herbal, misalnya herbal dengan madu, teman-teman cocok dengan madu, pakai madu juga boleh, atau teman-teman dengan air putih hangat aja juga bisa teman-teman. Ya bedanya sedikit dah gitu. Yang penting diri kita bisa jaga dengan datang rasa kecemasan itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan, karena kecemasan itu datang setiap hari, saya juga merasakan seperti itu teman-teman. Datang cemasnya itu hampir setiap jam. Rasa cemas itu datang, yang saya rasakan dulu. Saya juga merasakan seperti teman-teman. Makanya untuk itu kita tahan rasa kecemasan dan rasa takut, panik kita, supaya kita tidak lebih, rasa takut itu tidak datang lagi ke kita. Kita tahan setahan-tahannya ya teman-teman, supaya tidak datang lagi. Oke teman-teman, itu aja, karena hari ini sudah siang, saya juga lagi menunggu juga. Ini lagi di mobil, dalam mobil ini lagi nunggu. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesembuhan, kesehatan seperti semula, dan bisa beraktivitas lagi seperti dulu lagi, dan bisa mencari nafkah seperti dulu lagi, dan bisa berkumpul dengan teman-teman lagi, bisa berkumpul lagi dengan keluarga lagi ya. Dan saya harapkan juga semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman juga doakan saya juga, semoga saya sehat terus, kuat terus, supaya bisa menemani teman-teman di siang ini atau pagi ini, supaya saya bisa nge-share video lagi selanjutnya buat teman-teman. Dan jangan lupa juga dibantu di like, komen, dan di share dan di subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri aja video saya ini, saya tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.